kok lagi susah video ini. Kita satu persepsi dulu, jadi nanti lebih mudah untuk menghafalkannya. Oke. Kalian masih ingat saya sering ngomong longus brevis itu ya. Longus itu yang ukurannya panjang, brevis yang pendek, betul. Jadi nanti ada istilah namanya bla 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 longus, bla 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 brevis. Berarti kalau ada longus itu ototnya panjang. Panjang berarti dia mulai dari tungkai atas dia sampai ke ujung jari-jari kaki. Mulai dari tungkai atas sampai ke ujung jari-jari kaki. Tapi nanti kalau otot-ototnya namanya bla 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 brevis, berarti dia hanya pendek, hanya di jari-jari kaki saja. Gitu. Nah, maksudnya apa berarti teman-teman? Kalau misalnya dia dari tungkai atas sampai ke ujung jari kaki, berarti dia melewati sendi ankle. Ya. Jadi tungkai atas tungkai bawah, tungkai bawah. Jadi di area bawah lutut sampai ke jari-jari kaki berarti dia melewati sendi ankle. Paham maksud saya ya? Kalau melewati sendi ankle berarti dia sudah berfungsi untuk menggerakkan sendi ankle tersebut. Tapi kalau yang brevis itu kan nggak melewati ankle. Jadi dia hanya menggerakkan area kaki saja, jari-jari kaki dan area-area pokoknya di area kaki saja, tidak melewati sendi ankle. Oke, gitu. Kemudian selanjutnya longus brevis sudah. Nah, di area ankle itu kita punya berapa gerakan yang bisa dirasakan? Ankle dulu. Ankle dulu, jangan ke skala dulu. Jadi kita ke talopluralis dulu. Dorsifleksi dan plantar. Ya, hanya dua dulu ya. Dorsifleksi dan plantar fleksi. Dorsifleksi itu yang menuju ke punggung kaki, plantar menuju ke telapak kaki. Nah, dorsal fleksi dan plantar fleksi itu bisa disebut dengan fleksi dan ekstensi. Tapi jangan kebalik, fleksinya itu yang ke plantar. Ya, sama kayak ketika ke arah plantar, jari-jari kaki kalian ketika ke arah plantar itu menekuk ke bawah, menekuk atau diluruskan? Menekuk, maka dia ke arah fleksi. Ketika ankle kalian digerakkan ke arah plantar, jari kaki kalian kan tentu saja
tibia, kemudian karena dia sisi depan maka ditambah tibialis anterior. Otot tibialis anterior origonya ada di lateral dari korpus tibia, bagian proksimal. Jadi di area tibia sisi atas, bagian lateral di sini. Insersionya, teman-teman lihat insersionya dia sampai ke nasal, jadi sampai di cuneiform, sampai ke bawah sana. Nah, maka dia melewati sendi ankle. Karena dia di sisi depan letaknya. Ingat tadi saya bilang kalau di sisi depan fungsinya adalah untuk gerakan dorsal fleksi atau gerakan ekstensi, ya, dorsal fleksi. Jadi fungsinya adalah dorsal fleksi ankle. Selain dorsal fleksi ankle, karena dia letaknya tuh miring, ya kan, dari sisi lateral insersionya ke sisi medial. Jadi ketika si insersio mendekat ke origus, selain ke arah sana, ke atas, dia juga membuka bergerak. Maka kita sebutnya adalah supinasi ankle. Nah, si tibialis anterior inilah yang seringkali mengalami kelemahan, teman-teman. Mengalami kelemahan pada kasus-kasus ya bisa di gangguan pada sistem saraf pusat, contohnya pada pasien-pasien stroke, bisa juga pada sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf tepi spesifik pada tibialis anteriornya. Maka besok kalian akan mengenal ada kasus itu namanya drop foot. Drop foot. Drop jatuh, kaki foot itu artinya kaki. Jadi kakinya jatuh, kakinya itu nggak bisa menahan ke posisi dorsal fleksi. Itu ya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat ketika kita berjalan itu kan harusnya ada massa dorsal fleksi. Kalau mau melangkahkan ini kan, ketika dorsal fleksinya hilang, akhirnya ya kita akan kesandung karena dorsalnya nggak ada. Maka pada pasien-pasien dengan drop foot biasanya kompensasi itu sesuatu yang dilakukan karena nggak bisa melakukan yang utama. Kompensasinya adalah kakinya yang diangkat, sisi atasnya yang diangkat, supaya ketika melangkah kaki yang jatuh ini tidak nyandung. Jadi kakinya yang diangkat ditekuk. Nanti coba teman-teman dilihat pada pasien-pasien drop foot et causa itu karena apa? Bisa karena stroke, bisa karena problem di saraf tepi juga bisa. Pola jalannya biasanya akan seperti itu. Ada sirkumfleksi di area tibia sebagai kompensasi. Oke, catat ya, satu tibialis anterior. Tadi origonya ada di tibia proksimal sisi lateral. Insersionya dia sampai di cuneiform, melewati sendi ankle. Karena dia di sisi depan, berarti fungsinya untuk dorsal fleksi. Terus karena dia miring gini, maka selain dorsal fleksi, ketika dia berkontraksi, ini juga akan membuat kaki itu muter ke dalam. Atau nama lainnya adalah inversi atau supinasi ankle. Lanjut. Nah, ini tadi saya bilang di sisi depan itu nama ototnya adalah extensor. Karena fungsinya adalah untuk menggerakkan ekstensi. Ekstensi itu dorsal fleksi. Nah, extensor hallucis longus. Ada longusnya, berarti dia panjang dari tungkai bawah, ya, dari tumis sampai ke tulang yang di bawah di area pelvis. Jadi origonya ada di facies anterior.
Kalau longus berarti ototnya panjang. Ya, dia akan melewati sendi ankle. Nanti kalau ada hallucis berarti dia khusus pada jari 1. Kalau ada digitorum berarti dia ke jari-jari yang lainnya, jari 2 sampai 5. Oke. Sudah untuk sisi depan. Ya, sisi lateral sini. Nah, sisi lateral itu 1 ototnya, namanya 1. Tapi ada 2 saudara gitu ya. Namanya hanya peroneus ini. Tapi ada yang longus, ada yang brevis. Namanya 1 peroneus, dia letaknya di sisi lateral banget ini. Jadi dia di origonya di kapus fibula, insersionya ada di sampai ke arah cuneiform 1 sampai ke basis os metatarsal 1. Nah, fungsinya sebagai gerakan plantar fleksi dan pronasi. Jadi yang utama karena dia di sisi lateral, di sisi samping sana, ya sama seperti si extensor digitorum tadi. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai gerakan eversi atau pronasi. Terus ada yang longus, ada yang brevis. Kalau longus yang lebih panjang, jadi origonya dari kapus fibula sampai basis metatarsal 1. Sedangkan yang brevis dia lebih pendek gitu ya. Jadi di seperti ke distal ya sampai ke tuberositas os metatarsal 5. Fungsinya jadi mereka berdua sama sebagai gerakan pronasi atau eversi dan juga plantar fleksi. Bedanya adalah origonya. Yang peroneus longus origonya itu di kapus fibula, yang peroneus brevis origonya di sepertiga distal dari fibula. Jelas ya, yang longus itu lebih panjang, yang brevis lebih pendek. Tapi fungsinya sama-sama untuk gerakan eversi atau pronasi. Extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus longus, dan peroneus brevis. Sekarang kita lanjutkan ke sisi belakang. Nah, sisi belakang ini yang ototnya paling banyak ya. Regiofempol. Tahu empol? Regiofempol, musculus empolus. Sisi belakang. Kalau teman-teman panas betis kalian itu kan tebel ya ototnya ya dibandingkan sisi depan. Jadi nanti tumpukan ototnya ada banyak. Kita pelajari yang paling luar dulu. Oke, paling luar. Jadi kalau kalian mempalpasi betis kalian, yang pertama kali teman-teman bisa pegang gitu ya. Ya, otot yang pertama kali teman-teman bisa pegang yang paling besar. Itulah otot namanya gastrocnemius. Gastrocnemius paling luar. Jadi teman-teman bisa panggil dia gastro. Nama lengkapnya gastrocnemius. Nama panggilannya adalah gastro. Gastro ini origonya ada 2. Jadi dia punya 2 kepala, 2 kaput, sama kayak si bicep femoris kemarin punyanya si hamstring. Origonya punya di 2 kaput, yaitu kaput atau kepala sisi lateral dan kepala sisi medial. Yang lateral dia ada di condylus lateral femur, yang medial dia ada di condylus medial femur. Iya, insersionya ada di os metatarsal. Jadi si gastrok ini melewati 2 sendi teman-teman. Karena origonya ada di condylus femur, jadi dia lewat sendi lutut. Insersionya dia ada di metatarsal, jadi dia lewat sendi ankle. Jadi fungsinya ada 2. Yang utama itu adalah fungsi di area ankle, yaitu memberikan gerakan plantar fleksi.
Kemudian ketika gastrok di kaput yang medial ini kita buka, kelihatan soleusnya. Jadi kalau mau mengidentifikasi soleus bisa dari sisi medial otot gastrok. Ya, soleus tapi hanya kelihatan paling sedikit saja karena tertutup banyak oleh otot gastrok. Ya, kemudian gastrok soleus kita buka, di bawah sini ada otot namanya plantaris. Depan itu plantaris. Itu ketika gastrok soleus kita buka. Plantaris dia origonya ada di femur, insersionya ada di calcaneus. Gerakannya sama yaitu plantar fleksi. Ya, plantar fleksi karena dia melewati sendi lutut jadi dia juga membantu gerakan fleksi tersebut. Kayak otot apa tadi? Gastrok. Ya, jadi dari luar pertama tadi kita bilang memantau siapa? Gastrok. Kemudian di dalamnya soleus. Gastrok soleus kita buka, ada otot kecil di sini, plantaris. Kemudian ada otot kecil lagi. Nah, kalau plantaris kan panjang. Jadi dari femur dia sampai ke bawah. Sedangkan kalau ada satu otot ini namanya otot popliteus. Masih ingat fascias poplitea yang ada di sisi posterior dari femur itu? Saya bilang dulu cerita bentuknya seperti segitiga. Ya, itu kan fascias poplitea. Si popliteus itu letaknya di sekitar situ. Kan namanya popliteus karena letaknya di dekat poplitea. Jadi dia fungsinya ya hanya di sekitar lutut saja karena dia nggak panjang sampai bawah. Maka fungsinya untuk membantu gerakan fleksi lutut dan juga membantu stabilisasi pada sendi lutut. Nih teman-teman lihat origonya ada di condylus femur, insersionya ya hanya di area proksimal dari tibia. Jadi dia hanya di sekitar sini saja, melintang seperti ini. Kalau yang plantaris panjang sampai bawah, jadi nanti fungsinya dua, di sendi lutut dan sendi ankle. Kalau yang soleus karena hanya di sini, di sekitar fascias poplitea saja, maka fungsinya ya hanya sekitar lutut, fleksi lutut dan stabilisasi lutut. Oke, sekarang tadi sudah ada gastrok, soleus yang namanya baru-baru ya, ada gastrok, soleus, kemudian plantaris, kemudian popliteus, kemudian sudah 4 ya, 4. Nah setelah ini masih ada 3 otot ini kebalikannya dari yang di depan tadi. Kalau di depan tadi punya tibialis anterior, berarti nanti di belakang ada tibialis posterior. Di depan kita tadi punya extensor hallucis longus, berarti kalau di belakang flexor hallucis longus. Di depan kita punya extensor digitorum longus, berarti kalau di belakang kita punya flexor digitorum longus. Nah, berarti
digitorumnya khusus untuk jari 2 sampai 4. Nanti yang jari 1 difasilitasi oleh hallucis, jari 5 difasilitasi oleh yang namanya mini-mini. Ya, mini-mini. Kelingking kalian kan kecil, mini, ya kan? Ini namanya mini. Oke, balik ke sini dulu. Jadi ekstensor digitorum brevis dia fungsinya ekstensi jari-jari kaki 2 sampai 4. Kalau ekstensor digitorum longus, selain ekstensi jari-jari kaki, dia juga sebagai dorsal fleksi ankle karena melewati ankle. Tapi yang brevis dia nggak melewati ankle, maka fungsinya hanya untuk jari-jari saja, jari 2 sampai 4. Di bawahnya ada ekstensor hallucis brevis. Ekstensor hallucis brevis berarti dia fungsinya untuk ekstensi ibu jari saja. Ekstensi ibu jari saja. Nah, kalau kalian melihat bagian dari otot-otot yang digiti gitu ya, yang digiti itu kan insersionya nyebar ya. Sama yang longus tadi kan juga sama nyebar dia. Origonya 1 titik tapi insersionya nyebar. Jadi memang kita itu sulit untuk menggerakkan ekstensi jari 2, 3, 4, 5 ini sendirian. Misalnya teman-teman hanya ingin mengekstensikan jari ke 3 saja nggak bisa. Yang kaki ya, ke 4 saja nggak bisa karena dia jadi satu, origonya di satu area. Insersionya nyebar jadi 3. Kecuali kalau jempol kalian bisa kalian ekstensikan sendiri. Kelingking kalian bisa, tapi kalau kelingking nanti gerakannya biasanya ke arah abduksi, keluar. Jadi bukan ke arah ekstensi tapi keluar. Maka nanti nama ototnya adalah yang ini, abductor digiti mini-mini. Jadi dia untuk abduksi jari kelima. Jelas ya? Jelas. Ekstensor digitorum brevis berarti dia di dorsal jari-jari brevis yang pendek. Ekstensor hallucis berarti dia di sisi dorsal untuk
mulai dari otot hamstring. Nah, jadi untuk mempermudah kita palpasi rileks aja, jatuhin aja kakinya. Memang kita posisikan otot itu posisi yang paling rileks. Paling rileks itu berarti bukan posisi memanjang. Otot kalau posisinya memanjang itu lebih tegang dibandingkan ketika dia memendek tapi rileks. Ya, memanjang itu lebih tegang dibandingkan memendek tapi rileks. Kalau memendeknya dia berkontraksi ya tentu nggak rileks. Maka kalau kita mau cari hamstring boleh di semi fleksi. Ini di semi fleksikan ya. Kalau fleksi itu kan seperti ini, kalau separuh itu semi fleksi. Ya, terus kita sanggah tangannya supaya kita sanggah pakai tangan kita supaya ototnya lebih rileks lagi. Otot hamstring itu letaknya ada di sisi belakang. Jadi origonya ada di sisi atas ini, insersionya dia sampai ke area tibia. Nah, otot hamstring ini kalau untuk perut ototnya atau muscle belly-nya bisa kita langsung palpasi. Ya. Kemudian pasien diminta untuk fleksi ini, lututnya ditekuk, Mas. Nah, ketika fleksi ini boleh dinaikkan dulu ya celananya ya. Relax dulu. Fleksi lututnya, langsung kelihatan ada yang menegang. Oke. Mas, lagi fleksi. Turun pelan-pelan. Teman-teman amati ketika dia ekstensi, sebetulnya otot hamstring juga berkontraksi. Sama, ketika kita fleksi gini, nggak hanya semata-mata hamstring doang, quadricepsmu juga kontraksi di sana. Ya, cuma yang fungsinya kontraksinya memendek itu si hamstring. Maka ketika nekuk, hamstring kontraksi, ketika diluruskan, hamstring kontraksi lagi. Itu coba diamati. Kemudian teman-teman lihat mungkin yang dari sana akan lebih kelihatan jelas. Di sini ada yang menegang. Iya. Ya. Yang menegang ini tuh namanya tendonnya. Tendon itu adalah bagian dari otot yang nempel ke tulang. Perut ototnya ada di sini, tendonnya ada di bawah. Berarti di belakang sini harusnya ada berapa tendon? 2. Di belakang sini harusnya ada berapa tendon? Hamstring ada berapa otot? 3. Jadi harusnya juga kita punya 3 tendon. Ya hanya saja yang di sisi lateral 1, yang di medial 2. Yang di lateral ada siapa? Ada siapa di lateral? Bicep, biceps. Ya, tadi Bagas bisa menyebutkan loh. Kemudian yang di sisi medial ada 2, semitendinosus sama semimembranosus. Yang ini yang kelihatan itu semitendinosus. Yang sisi superficial. Yang di bawahnya kita punya semimembranosus. Ya, oke. Nanti teman-teman bisa palpasi akan menegang seperti tali. Kemudian di sisi lateral juga sama. Kalau belum kelihatan juga, minta pasien kalian untuk mengkontraksikan. Ya, kontraksi nahan ini sudah muncul. Bicep femorisnya. Nah, yang ini adalah semitendinosus. Semimembranosus tuh lebih lebar, maka tendonnya juga ukurannya di dalam sana, nggak begitu bisa kita amati. Oke, sekarang terlentang Mas Raihan. Oke, di posisi terlentang kita bisa mencari apa saja. Yang pertama, kemarin sudah ya, aduktor di sisi medial sini. Otot aduktor itu fungsinya adalah untuk membawa kaki kita ke arah adduksi. Sebetulnya gerakannya adalah seperti ini. Ditekuk ke dalam. Jadi posisi awalnya adalah abduksi, kemudian ditekuk ke dalam sana. Tapi kalau teman-teman mau ditekuk lututnya juga boleh. Kemudian pasien diminta untuk menekuk ke aduktor. Coba dibawa ke dalam lagi. Nah, di sini akan teraba otot yang menegang. Pinjam tangannya. Di sini relax. Lagi bawa ke dalam. Terasa. Nah, itulah aduktor. Aduktor ada 5 yang tadi disebutkan teman kalian, ada pectineus, aduktor longus, magnus brevis, dan gracilis. Kelima otot tersebut nggak bisa kita bedakan satu persatu, jadi karena dia kontraksinya bareng semuanya. Nah, kalau mau lihat atau palpasi tendonnya akan lebih kelihatan jelas di lipat paha di dalam sana. Agak naik lagi, naik dilipat, lipat lagi. Nah, di sana. Yuk tekuk ke dalam. Terasa kayak tali gitu menegang. Nah, itulah tendon otot aduktor. Nanti silahkan dicoba ya. Selanjutnya kita pindah ke otot yang hari ini kita pelajari tadi ya, dari sisi depan dulu. Jadi yang pertama tadi kita identifikasi tibialis anterior. Tibialis anterior ya, tibialis anterior itu origonya ada di sisi lateral
dari tibia. Origonya ada di sisi lateral dari tibia, insersionya turun sampai ke area tarsal dari jari pertama. Tibialis anterior tuh jadi dia miring gini teman-teman. Jadi fungsi dari tibialis anterior satu untuk dorsal fleksi. Yang tegang ini, yang besar, jadi dia besar. Besar ini adalah tibialis anterior. Kelihatan ya? Nih, relax. Yang ini dorsal fleksi. Nah, inilah tibialis anterior. Tibialis anterior selain untuk menggerakkan dorsal fleksi, karena dia di sisi medial juga dia gerakan ini tibialis anterior. Satunya tibialis anterior. Oke, tibialis anterior. Kemudian tadi di depan ada apa lagi? Ada 3 kan? Tibialis anterior, terus extensor, ya longus semua di depan. Iya, hallucis longus sama digitorum longus. Hallucis longus berarti dia sampai di jari pertama. Silahkan gerakkan dorsal fleksi dan ekstensi jari 1. Nah, ini si extensor digitorum longus yang kelihatan ini. Yang besar tibialis anterior di sisi hallucis ya, aku bilang apa? Digitorum hallucis. Yang besar ini tibialis anterior di sisi lateralnya, yang lebih kecil ini hallucis longus. Lepas dari yang ini mas. Gerakannya adalah dorsal fleksi dan ya ekstensi jari-jari. Nah ini, kalau tibialis kan teman-teman lihat kan dia hanya berhenti di sini. Kalau yang hallucis dia sampai ke jari-jari kaki. Oke, lepas. Sedangkan yang digitorum berarti dia ekstensi semua jari. Biasanya akan lebih ini kelihatan. Ini adalah digitorum longus. Ya, oke. Sudah jelas. Nah, berarti nanti PR-nya teman-teman pertama hamstring cari perut otot dan tendonnya, kemudian aduktor cari perut otot dan tendonnya, kemudian tibialis anterior sama extensor hallucis longus. Harus bisa membedakan mana yang tibialis anterior, mana yang hallucis longus. Kemudian yang lebih gampang lagi juga ada digitorum longus. Oke, jadi itu yang di sisi depan. Kemudian kalau untuk yang brevis, coba ekstensikan jari-jari kakinya, ekstensi jari-jari kaki. Yang brevis itu di dalamnya sana, dia lebih dalam, jadi nggak bisa kita palpasi dari luar. Kalau yang longus ini kan lebih kelihatan nih. Digitorum longus, hallucis longus kelihatan, ini yang tibialis anterior. Oke, sedangkan sekarang kita lanjut di sisi lateral, kita punya yang lateral tadi ada satu otot apa namanya? Ada yang panjang, ada yang pendek. Titik longus, titik brevis. Peroneus itu letaknya di sisi lateral, di sisi sini. Ya, fungsi utamanya adalah untuk memberikan gerakan eversi. Eversi nama lainnya apa? Pronasi. Teman-teman lihat ketika Rehan menggerakkan ke arah eversi, otot yang inversi pun juga ikut bergerak dia. Ya, tapi yang utama kalau teman-teman palpasi di sisi lateral sini eversi, dia menegang. Lepas, ya, eversi lagi. Seperti ada yang menekan tangan kita. Jadi si peroneus itu di sisi lateral sini. Dia agak overlapping sama si tibialis anterior. Nah, kalau peroneus lebih ke sisi lateral. Oke, yang longus berarti dari atas sampai ke bawah, yang brevis dari sepertiga distal sampai ke bawah. Sudah ya peroneus, sekarang tengkurap, kita pindah ke gastro. Nah, musculus scapulus. Nah, area gastro. Ada yang suka pakai heels nggak cewek-cewek? Atau cowok-cowok suka kan melihat cewek-cewek yang pakai heels tapi pakai rok pendek itu. Amati area sini pasti dia menegang. Ya kan, kalian amati pasti. Iya, dia akan berkontraksi, dia akan menegang dan akan membentuk seperti huruf V, teman-teman. Boleh dicoret sedikit ya Mas ya, nanti bisa lihat ada di bahasa. Kan membentuk kayak huruf V gini.
Jadi kalau yang otot tadi ketika pakai heels menegang itulah otot gastrok teman-teman. Ya itulah otot gastrok karena dia letaknya paling superficial dan dia seperti membentuk buntut. Ya kepalanya dua, ada dua kaput. Gerakan pelantar. Oh, nanti sambil jalan aja. Nah, ini menegang. Ini otot gastrok. Ini adalah tendonnya yang saya bilang tendon Achilles tadi. Ini tendon Achilles. Tendon Achilles ini merupakan tendon dari dua otot, gastrok sama soleus. Besar karena dia tendon terkuat, tendon tertebal yang tubuh kita punya miliki. Kita punya miliki ya. Gitu ya di sini. Ini tendon dari otot gastrok, ini menegang. Ini ada kaput atau kaput ya, kepala sisi medial dan kepala sisi lateral. Kemudian rileks dulu. Di bawah dari gastrok, kalau teman-teman amati di bawah sana, ini ada otot namanya soleus. Soleus itu nggak bisa kita lihat dengan jelas seperti otot gastrok karena dia letaknya persis di bawah dari gastrok. Jadi kalau kita pakai si gambarnya ini tadi, ya tak bawa kesini karena tadi mungkin yang belakang nggak kelihatan. Otot gastroknya di sini, otot soleusnya itu di bawah dari otot gastrok. Jadi gastrok cabut medial kita buka, soleusnya ada di sana. Ini soleus, lebarnya sama seperti otot gastrok. Nah, kemudian gastrok, soleus, ini kita buka semuanya. Tadi yang panjang kita punya plantaris. Kemudian yang pendek di sini kita punya popliteus. Ya, popliteus. Kemudian ada tiga kecil-kecil lagi yang letaknya di dalamnya. Itu juga nggak bisa kita palpasi karena udah ketutup sama si biang kerok gastrok ini. Karena dia ukurannya gede dewe, tebel sendiri, ya. Gongnya ada di situ. Nah, otot yang di dalamnya tadi kita punya tibialis posterior, kemudian flexor hallucis longus dan flexor digitorum longus. Kemudian di sisi plantar, kalian di sisi plantar tadi kita punya otot-otot yang namanya flexor hallucis longus, flexor digitorum kok longus brevis ya, brevis di area plantar tuh kita hanya punya brevis. Ada flexor digitorum brevis, flexor hallucis brevis, kemudian nanti ada digiti minimi, kemudian ada abeduktor yang untuk hallucis sama abeduktor digiti minimi. Nah, di sisi plantar yang pertama, kenapa kita nggak bisa identifikasi? Karena tulang di area kulit di area plantar kita tuh lebih tebal dibandingkan area yang dorsal. Telapak tangan kita kulitnya lebih tebal dibandingkan punggung tangan kita. Sama kaki juga seperti itu. Ditambah lagi di bawah kulit kita tuh ada penutup dari otot namanya fascia, teman-teman. Fascia itu yang warnanya putih. Ya, jadi kalau otot kan merah-merah. Tendon itu kan kalau nyambung sama otot. Tapi kalau fascia tuh enggak, dia enggak ada warna merahnya. Jadi murni putih. Teman-teman pernah memisahkan kulit ayam dengan dagingnya? Jadi sebelum kita ngefilet keluarin dagingnya ada kain karakteristik dari masing-masing tulang vertebrae ya. Kemudian ini bagian-bagiannya juga. Ini ada bagian-bagian dari vertebrae, ada corpus, ada foramen vertebralis, kemudian nanti ada processus spinosus, processus transversus, kemudian nanti ada foramen vertebrae, foramen intervertebralis. Dan foramen vertebrae ini yang saya kemarin juga suka cerita kanalis spinalis, itu yang ini sebagai lewatnya
Contohnya namanya yang pertama ada rectus abdominis. Ini yang paling depan sini. Origonya, lihat, origonya ada di simfisis pubis. Ini di bawah. Insertionnya ada di processus sigmoideus. Ini di atas. Jadi origo nggak selalu di atas, insertion nggak selalu di bawah. Rectus abdominis, origonya di bawah. Insertionnya ada di kosta ke-12, kosta paling bawah. Maka dia bisa berfungsi bilateral. Bilateral itu dua. Bi itu dua ya. Bilateral itu berarti dua-duanya. Si quadratus lumborum itu letaknya lebih ke sisi belakang sini, teman-teman. Belakang tapi di dalam. Kalau kasus abdominis, rectus itu nanti kan lebih ke depan sini. Depan sini. Tapi kalau yang quadratus lumborum itu di sini. Ada dua. Bisa berfungsi bilateral, berarti dua-duanya berkontraksi. Dan kalau di belakang sini kalau berkontraksi gerakannya apa? Ini di belakang. Gerakannya apa? Ekstensi terang. Betul. Kalau hanya salah satu berarti fleksi atau lateral fleksi itu tadi ya. Dan quadratus lumborum itu ada di belakang sini. Kalau yang transverse abdominis, obliquus externus internus, rectus itu ada di depan lateral. Kalau transversus abdominis yang paling dalam, yang menutup di sini. Kemudian nanti lapisan luarnya ada obliquus internus externus. Terus depan di sini ada rectus abdominis. Nah, pernah pijat atau spa nggak? Pijat pernah ya pasti ya. Paling seneng tuh pijat kalau di area belakang sini tuh dipijat di otot-otot di sini. Nah, ototnya itu panjang dari cervical sampai area tumbal satu sini. Otot ini kita sebut namanya erector spine. Erector spine yang ini. Erector spine ini otot yang teman-teman kalau dipijatnya. Dan ini yang lebih paling gampang kita palpasi ketika pasien yang kita tengkurap, kemudian kita palpasi itulah erector spine. Erector spine. Ya, jadi dia ada di sepanjang dari vertebrae cervical sampai sacrum. Maka origonya ada di processus spinosus, processus transversus, dan juga ada di costa. Dari occiput itu yang paling ujung atas ini sampai sacrum dan ilium. Ini fungsinya hanya untuk stabilisasi. Jadi bukan untuk gerakan utama kayak si quadratus lumborum, kayak rectus abdominis tadi enggak. Jadi dia untuk stabilisasi area kram kita, area lumbar kita. Ya, maka ketika teman-teman ngerasa nggak nyaman area pinggang bawah, misalnya banyak duduk, kemudian postur duduknya tidak ergonomis, biasanya akan mengalami ketegangan di otot-otot area sini. Tapi nggak full dari awal. Pertama itu masih erector spine. Kenapa nggak begini? Kemudian yang ada di proses spinosus, proses transversus. Jadi organisasinya ya di situ semua karena dia fungsinya untuk stabilisasi aja. Itu yang area kepala, cranium kita bagian bawah itu. Itu cranium kita yang sisi paling bawah. Kita dengan vertebrae kita. Terakhir ada otot diafragma. Pernah dengar otot diafragma? Otot yang bentuknya kayak payung. Jamur apa payung ya? Jamur, payung. Dia letaknya di dalamnya costa. Jadi di dalam sana otot diafragma. Sini. Dia bentuknya seperti payung gini. Nanti tutup di sini. Fungsi utamanya adalah untuk inspirasi dan ekspirasi. Jadi seharusnya ketika kita bernafas, otot yang berperan itu si diafragma. Maka harusnya ketika kita bernafas yang optimal, bernafas yang ideal, itu harusnya perutnya yang berkontraksi. Karena diafragma yang berkontraksi. Tapi teman-teman ketika naik nafas dalam, ini bahunya yang naik.
bayi-bayi itu di bawah 5 bulan, di bawah 1 tahun, kalian tidak tahu nafas pasti perutnya itu bias. Karena belum banyak kompensasi kayak kita di sini. Ketika kita sudah dewasa, sudah tambah bisa jalan, berdiri, berlari, kayak melompat, depan, belakang, sudah banyak kompensasi, maka nafasnya sudah tidak nafas perut lagi, tapi ganti jadi nafas dada yang lebih dominan. Ini akan lebih berat karena otot-otot yang berperan bukan sesuai fungsinya. Maka teman-teman lihat orang-orang dengan sesak nafas gitu ya, biasanya otot-otot yang di sini nih tegang semuanya. Jadi waktunya yang baik adalah secara ideal yang berperan adalah si diafragma yang ada di atas perut ini. Itu ya yang bentuknya seperti bola. Nah, ini lapisannya. Kelihatan ya. Ini tahu apa? Pusat atau kita sebutnya adalah umbilikus. Nah, ini lapisan-lapisannya. Ya, nah, perhatikan gambar yang di depan, teman-teman. Jadi yang paling dalam tadi ya ada rectus abdominis dulu. Ini rectus ya. Transversus dulu. Dia paling dalam, paling dekat dengan organ viscera. Kemudian ditutup dengan rectus abdominis yang di depan, yang di depan. Kemudian sisi lateralnya ada internal oblique ditutup dengan eksternal oblique. Nah, jadi urutan otot-ototnya itu tutup-tutupnya kayak gitu. Yang pertama adalah si transversus abdominis dulu, yang paling dalam. Nah, rectus, kemudian ditutup internal oblique, sisi lateral, eksternal oblique. Jadi yang paling besar adalah si eksternal ini ya. Ini urutannya. Jadi kalau kita potong yang paling luar sisi lateral ada eksternal oblique, di dalamnya ada internal oblique, dan abdominis ada di sisi under. Kalau yang diafragma ini apa diafragma kita? Kuripusnya kita itu di dalam sana nggak bisa dikontasi. Jadi ketika relax dia posisinya kayak gini, cembung gini. Tapi ketika konsentrasi sebenarnya turun. Konsentrasi. Ketika dia relax itu ke atas, ketika kontraksi ini semakin memendek ya. Kontraksi ketika gerak dalam pola aktivitas inspirasi, tarik nafas. Tarik nafas, posisi kita kan membesar, isinya udara, dia turun. Oke, gitu ya, selesai untuk area lumbar.